buka command prompt. Kemudian ketikkan node ya. Oke, sudah mas. Kemudian kita bisa coba 1 tambah 1 langsung muncul 2, kemudian enter, misalnya 2 kurang 1 langsung, kemudian 3 kali menggunakan bintang 14, atau kita bisa menggunakan console.log buka kurung tanda kutip 2, kita ketikkan di dalam sini misalnya selamat datang di Node.js, selamat datang di Node.js, cuma tutup kurung lalu enter. Jadi dia akan menampilkan string. Jika kita arah atas dia akan kembali. Oke. Kemudian kita coba buat variabel. Kita deklarasikan variabel pertama, misalnya variabel x sama dengan 1. Dia tidak mengembalikan nilai. Kemudian kita buat variabel y saja, variabel y. Kemudian kita buat perulangan for buka kurung y, kemudian kita buat y sama dengan 0, pisahkan di antara titik koma. Kemudian perintah berikutnya y misalnya y lebih kecil x titik koma, lalu di sini y akan bertambah 1 y plus. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita buka tanda kurung kurawal seperti ini. Kita masukkan console.log, dia akan memprint string, lalu kita buka seperti ini. Jadi di sini kita masukkan variabel yang akan dikembalikan atau dimunculkan, yaitu variabel y. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal. Oke, di sini ada kesalahan karena dia masih 0. Y lebih kecil x. Coba select. Oke, saya coba ulang lagi. Oh, masih salah. Oke, kita ulangi lagi. Note, kita masukkan variabel x sama dengan 1, lalu variabel var i, kemudian kita buat perulangan for i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil, i sama dengan 0. Oh ya, i harus lebih besar, i lebih besar 0, lebih besar i lebih besar x, coba. Kemudian i plus.
Oh ya, tadi salah harusnya. Kita ulang. Kemudian kita buat var x sama dengan misalnya 7, enter. Kemudian var y sama dengan ay, kemudian kita buat perulangan for y sama dengan 0, kemudian y lebih kecil x, kemudian y plus plus, kemudian kita buka kurung kurawal, konsol log, lalu masukkan variabel y dalam, kemudian tutup dengan kurung kurawal. Oke, dia akan melakukan perulangan sampai yang ke-6. Karena kesini kita masukkan nilai y sama dengan 0 dan y lebih kecil 0, lebih kecil dari variabel 7. Kemudian y akan bertambah 1 dan dia print y, kemudian dia akan melakukan perulangan sampai lebih kecil 7, yaitu 6, karena 7 sama dengan x. Sekarang kita akan membuat bagaimana menulis ekspresi. Baik, sekarang kita akan membuat proses kerja aritmatika. Kita coba dari penjumlahan, misalnya 5 tambah 5, dia langsung muncul, kemudian enter. 5 kurang 2, kemudian bisa juga perkalian, 5 kali 5, atau juga pembagian 5 bagi 2, oke, 2,5. Kemudian kita juga bisa coba dengan tanda kurung, atau kita coba seperti ini, 2 ditambah 3 dikurang 3 dibagi 2. Oke, jadi 2 tambah 3 kurang 3 bagi 2. Jadi akan mengerjakan dulu yang bagian belakang, 3 bagi 2 hasilnya, kemudian baru di penjumlahan dan pengurangan. Kemudian operasi aritmatika dalam kurung, misalnya 2 kali 4, kemudian ada dalam kurung 1 sabar, ditambah misalnya dalam kurung 2 tambah 1 dikali dengan 3. Oke, udah, dia akan mengerjakan yang dalam kurung duluan, 2 tambah 1 3 dikali 3. Oke, kemudian kita cari hasil sisa dari hasil pembagian, misalnya 15% dari 2. Jadi hasil sisa dari hasil bagi 15 bagi 2 adalah 1. Kemudian kita coba perpangkat, misalnya 2. Oke. Oh, salah. 2 pangkat 4, misalnya enter, 16. 2 pangkat 4 16, atau 2 pangkat 2 4. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan menggunakan tanda underscore. Jadi misalnya kita menggunakan underscore, dia langsung mengambil nilai terakhir yang disimpan, yaitu 4. Underscore
dibagi, misalnya bagi 2, hasilnya adalah 2. 4 bagi 2 adalah 2. Jadi sekarang kita akan menggunakan variabel. Jadi penulisan variabel bisa seperti ini. Variabel dari misalnya variabel A, kita variabel A sama dengan 3. Oke, kita enter, dia tidak mengembalikan nilai. Kalau kita tulis misalnya B sama dengan 7, ya, dia akan mengembalikan nilai dari B. Kemudian kita coba perkalikan, kita coba operasikan, misalnya A tambah A tambah B dikurangi A. Oke, seperti ini. Atau kita bisa menggunakan konsol log seperti ini, dan kemudian kita masukkan nilai A sama dengan, lalu sini kita tambahkan variabel dari A. Oke. Tadi ada kesalahan, jadi saya ulang. Misalnya kita mau menampilkan dari konsol log, kemudian kita masukkan nilai A, gunakan tanda petik, nilai A sama dengan tanda petik, lalu tambahkan variabel A di sini. Kemudian kita pisahkan dengan tanda koma, kita buat lagi nilai B sama dengan, kita tutup, kemudian kita tambahkan variabel B di sini. Oke, kemudian enter. Jadi akan mengembalikan string berupa nilai A sama dengan variabel A ini 3, dan string nilai B ini dan variabel B yang nilainya 7. Oke, sekarang kita ke perintah yang terdiri dari beberapa baris. Jadi kemudian saya buat sebuah variabel, misalnya variabel X sama dengan 7, kemudian kita bikin logika if jika X lebih besar 0, maka yang dia akan jalankan, kita enter, dia akan melanjutkan perintah di bawah. Kita masukkan konsol log, dia akan mencetak A plus, kemudian tambah adalah bilangan positif, ya, jika tidak besar 0 dia adalah bilangan positif. Kemudian kita tutup tanda kutip, lalu kita buka lagi kurung kurawal. Ada salah di mana? Tutup. Kita lupa tutup tadi, kita arah atas kembali, kemudian enter. Ya, kita tutup ini. Salah. X 0, enter. Kemudian ini bukan A, ini harusnya X 7 adalah bilangan. 7 adalah bilangan. Dia sudah mencetak
masukkan lagi konsol log, kita masukkan X plus, kemudian adalah bilangan negatif. Oke, kita tutup, lalu kita tutup tambah satu kurung kurawal. Jadi jika dia A lebih besar 0, maka dia mencetak X adalah nilai X adalah bilangan positif. Tapi jika tidak, dia akan mencetak nilai X adalah bilangan negatif. Jadi karena X adalah bilangan positif atau X adalah 7, jadi 7 adalah bilangan positif. Harusnya ini ada pas. Kemudian kita akan coba lagi buat variabel baru. Misalnya kita buat variabel Q sama dengan 0 S1 enter. Kemudian kita gunakan while untuk perulangan, while variabel dari Q ini lebih kecil sama dengan 1. Kita buat misalnya 5, kecil sama dengan 5, tutup kurung, kemudian kita buka tanda kurung kurawal, lalu kita masukkan konsol. Dia akan mencetak konsol log, dia mencetak perintah string baris Q. Kemudian kita tambahkan variabel Q di dalam, lalu kita tutup kurung, kemudian kita buat Q plus ya, Q plus. Oke, masih ada salah di sini. Q sama dengan 1. Itu dari sini. Kemudian konsol log baris Q plus Q plus harus tambah tutup kurung kurawal, enter. Kesalahannya di Q. Oke, ada kesalahan di tanda kurung kurawal di sini. Ini kita kurung kurawal salah. Kita ulang. Kisah. Coba kita ulang. Misalnya variabel kita masukkan var dari Q sama dengan 1, kemudian kita gunakan while Q nilai Q lebih kecil sama dengan 5, kurung, kemudian kita buka tanda kurung kurawal, lalu kita cetak konsol log, kemudian kita buat baris, masukkan string baris Q,
plus, dia akan bertambah 1, kemudian kita tutup kurung awalnya. Oke. Jadi dia akan mengembalikan, dia mengecek apakah variabel key lebih kecil sama dengan 5. Pertama nilai key adalah 1, jadi dia cetak. Kalau 1 berarti dia akan cetak baris K1. Kemudian dia akan bertambah 1, jadi key nya menjadi 2 lebih kecil sama dengan 5, dia cetak baris kedua, dan seterusnya. Sekarang kita akan membuat fungsi pada function. Kita masukkan function, misalnya kita bebas taruh di sini, misalnya tambah atau tambah. Kita buat masukkan variabel dalam sini atau parameter, misalnya a dan b. Ya, jadi a dan b, kemudian kita buka kurung, lalu kita mengembalikan return, dia mengembalikan a, a tambah b, dia akan mengembalikan a tambah b. Enter. Kemudian kita panggil dengan misalnya hasil, kita isi hasil ini, kita hasil ini bisa kita isi dengan function tambah ini, tambah, lalu buka kurung, isi nilai a dan b, misalnya nilai a adalah 5, koma, dan nilai b nya adalah 7, tutup kurung, dan hasilnya adalah 12 karena dia akan return 5 tambah 7. Lalu coba kita isi hasil, ya dia langsung kembalikan 12. Atau kita langsung masukkan tambah, kita panggil fungsinya tambah ini dengan kita langsung isi nilai bebas, misalnya 10, 10, maka 10 tambah 10 dia akan kembalikan 20. Bisa juga menggunakan tambah seperti ini, kita ganti nilai misalnya ini 5, ya jadi 15. Di sini fungsinya. Oke, sekarang kita akan membuat objek. Jadi sini yang saya akan buat adalah objek. Saya akan membuat objek, misalnya masukkan variabel. Di variabel ini misalnya saya masukkan persegi panjang, ya saya buat p underscore panjang sama dengan new object, kemudian parameter kosong. Oke, dia tidak mengembalikan nilai. Kemudian saya buat variabel sini lagi, jadi persegi panjang, ya p panjang. Jadi p panjang ini titik, ada titik panjang, kita masukkan nilai dari panjangnya adalah 8, kemudian kita enter, dikembalikan nilai 8, lalu kita masukkan p underscore panjang titik lebar sama dengan kita kasih 6, kembalikan nilai 6, kemudian kita buat lagi untuk luas p underscore panjang titik luas sama dengan, kita buat function di sini, function yang berisi parameter kosong, kemudian kita kembalikan return, ya, dan kembalikan
persegi panjang, titik panjang dikali dengan persegi panjang titik lebar. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup kurung kurawal di sini, lalu kita enter. Ya, dia sudah function disembunyikan oleh mouse. Kemudian kita bikin keterangan. Ada memanggil luas, memanggil luas, luas persegi panjang, underscore panjang. Kemudian kita panggil persegi panjang titik luas panjang, kita panggil ini, kalau kita enter. Oh, masalah, kita masukkan parameter dalam sini, parameter kosong. Oke, dia langsung memberikan 48 karena 8 kali 6 sama dengan 48. Baru kita akan mengenal perintah-perintah dalam terminal RPL. Jadi di sini saya menggunakan perintah-perintah arah atas untuk mengembalikannya sebelumnya dengan arah bawah. Kemudian untuk close dari sini kita bisa menggunakan kontrol C 2 kali, dia akan keluar. Atau kita misalnya kita menggunakan kontrol D juga, dia langsung keluar. Oke, mungkin atau menggunakan tab, misalnya kita akan menuliskan konsol titik log. Oke, sabar. Misalnya kita masukkan variabel A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan lalu kita panggil konsol. Ya, kita tekan tab, tuh cons. Oke, dia akan memanggil tab, kemudian titik, dia akan langsung muncul seperti ini.